Selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih ketemu lagi dengan mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang hasil kali skalar dua vektor. Apa itu hasil kali skalar dua vektor? Jadi, hasil kali skalar dua vektor A dan vektor B ditulis dengan A dot B. Jadi ini membacanya dot ya, A dot B adalah suatu skalar yang besarnya sama dengan jumlah dari hasil kali komponen-komponen A dan B yang bersesuaian. Hasil kali skalar vektor A dengan vektor B ditentukan dengan, sebelumnya coba diperhatikan, di sini ada vektor A dan ada vektor B, di mana vektor A dan vektor B membentuk sudut theta. Nah, di sini hasil kali skalar vektor A dengan vektor B atau A dot B diperoleh dari panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, di mana theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Jadi theta itu sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Panjang vektor A dan panjang vektor B masing-masing 8 satuan dan 15 satuan. Besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 120 derajat. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor A dan B. Mari kita selesaikan bersama. Tadi, A dot B, vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus theta. Panjang vektor A tadi 8, panjang vektor B 15, dan sudut antara kedua vektor adalah 120 derajat. Sehingga kita peroleh 8 dikali 15, 120, dan cos 120 derajat adalah negatif setengah. Nah, ini sudah kalian pelajari pada mata pelajaran matematika wajib. Sehingga hasilnya adalah negatif 60. Jadi, hasil kali skalar antara vektor A dan B adalah negatif 60. Jika kalian lupa bagaimana cara mencari kosinus 120 derajat, mari kita ingat bersama-sama. Nah, 120 derajat itu terletak pada kuadran 2, sehingga besar sudutnya bisa diperoleh dari 180 dikurangi 60 derajat. Nah, untuk nilai trigonometri di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin. Sehingga untuk cos bernilai negatif. Sehingga cos 180 min 60 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat. Cos 60 itu setengah, sehingga cos 120 derajat sama dengan negatif setengah. Kita lanjutkan. Hasil kali skalar dua vektor di R2. Nah, di sini ada dua vektor, vektor A dan vektor B, di mana vektor A koordinatnya adalah x1, y1 dan B adalah x2, y2. Nah, jadi jika vektor A komponennya x1, y1 dan vektor B x2, y2, hasil kali skalar vektor A dan vektor B ditentukan dengan rumus A dot B sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Jadi kita kalikan komponen yang seletak dan ditambahkan. Itu jika vektornya di R2. Nah, untuk vektor di R3, jadi misal komponen vektor A-nya adalah X1, Y1, Z1, dan komponen vektor B-nya adalah X2, Y2, dan Z2, maka hasil kali skalar vektor A dan vektor B ditentukan dengan rumus vektor A dot vektor B sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Jadi kita mengalihkan komponen yang seletak kemudian menjumlahkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Oh, sebelumnya kita ke sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor dulu. Yang pertama, vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A.
Kemudian vektor A dot vektor B ditambah atau dikurangi dengan vektor C sama dengan A dot B ditambah atau dikurang dengan A dot C. Sifat yang ketiga, K, di mana K ini bilangan real, dikali vektor A dot B sama dengan K dikali vektor A dot vektor B sama dengan vektor A dot K dikali vektor B. Yang keempat, A dot A sama dengan panjang A kuadrat. Di mana panjang A bisa diperoleh dari akar vektor A dikali vektor A. Yang kelima, vektor A dot vektor A lebih dari 0 jika vektor A tidak sama dengan vektor 0. Dan vektor A dot vektor A sama dengan 0 jika vektor A sama dengan vektor 0. Nah, itu adalah sifat-sifatnya. Nah, kita ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, diketahui vektor U sama dengan 3i min 5j dan vektor V sama dengan 7i plus 2j. Hitunglah hasil kali skalar vektor U dot V. Kita selesaikan bersama. Nah, U dot V kita ubah dalam vektor kolom supaya lebih mudah. 3, negatif 5, dan 7, 2. Nah, kita kalikan yang seletak. Hasilnya sama dengan 3 dikali 7 ditambah negatif 5 dikali 2. Yaitu 21 dikurangi 10. Sama dengan 11. Jadi, hasil kali skalar vektor U dot V adalah 11. Ini adalah contoh vektor di R2. Sekarang ke contoh yang kedua, yaitu vektor di R3. Diketahui vektor P sama dengan 2, negatif 1, 4, dan vektor Q sama dengan negatif 7, 3, 2. Hitunglah hasil kali skalar vektor P dot Q. Mari kita selesaikan. P dot Q, ini kedua vektornya. Kemudian cara menyelesaikannya adalah kita mengalihkan komponen yang seletak. 2 dikali negatif 7 ditambah negatif 1 dikali 3 ditambah 4 dikali 2. Sama dengan negatif 14 dikurangi 3 ditambah 8. Sama dengan negatif 9. Nah, jadi hasil kali skalar vektor P dot Q adalah negatif 9. Mudah ya tentang hasil kali skalar dua vektor. Nah, pada sesi kali ini kita cukup mempelajari itu dulu. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kalian menambah dengan latihan soal. Selamat berlatih dan tetap semangat!